Shalom saudara-saudara, kita bertemu kembali pada pelajaran yang ketiga, Sekolah Sabat dengan judul Peringatan Kasih Karunia. Tema besar pelajaran ini adalah Allah mengingatkan, memimpin, dan menuntun umatnya untuk menyeberangi Yordan, yaitu menuju perhentian sejati dalam Kristus. Kalau kita membaca ayat hafalan, dikatakan sebagai berikut. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya kamu selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Terdapat dalam Yosua pasal 4 ayat 23 dan 24. Saudara, kita ini hidup di masa ketika Yordan rohani semakin deras, tuntutan hidup, ujian iman, dan godaan dunia semakin bertubi-tubi datang. Dan banyak orang berhenti di tepi sungai, ragu untuk menyeberang. Maka itu pelajaran minggu ini adalah judulnya Peringatan Kasih Karunia. Untuk menegaskan bahwa Allah masih memimpin umatnya menyeberangi Yordan menuju perhentian di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih, Yordan adalah batas antara iman yang pasif dan iman yang taat, antara pengakuan bibir dan pengudusan hidup. Maka oleh sebab itu Allah berkata kepada Yosua, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Di sini kita bisa melihat bagaimana roadmap secara singkat, pelajaran hari Minggu, cara menyeberang, dan hari Senin Allah yang hidup. Selasa ingat dan tugu iman, dan hari Rabu bahaya kelupaan, hari Kamis di seberang Yordan, baptisan dan perhentian. Saudaraku yang kekasih, satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah kita tidak memiliki sesuatu yang perlu ditakutkan di masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan telah memimpin kita yang ditulis dalam Life Sketches halaman 196. Baik, kita mulai topik pertama hari Minggu dengan tema menyeberangi Sungai Yordan. Inti dari ayat bacaan Yosua pasal 3 dan 4, bilangan 14, menunjukkan bahwa kemenangan datang saat umat berjalan di belakang tabut, menguduskan diri, menunggu waktu dan cara Tuhan, lalu melangkah tanpa dia, berakhir dengan kekalahan. Berarti pesan utama menyeberangi Sungai Yordan, perlunya hadirat Allah yang harus ada di depan kita, dan perlunya penyucian mendahului adanya kuasa Allah, dan Yordan akan kering yang meneguhkan janjinya yang setia. Dalam Yosua pasal 4 ayat 23-24. Dalam pelajaran ini dikatakan kita harus mempelajari Yosua pasal 3 dan 4 sebagai persiapan dan penyeberangan Yordan. Dalam buku SDA Bible Commentary halaman 994. Saudaraku, hanya bila umat membersihkan hati, kuasanya dinyatakan. Ini tertulis dalam Testimoni volume 5 halaman 491. Sebagai aplikasi saudaraku, marilah kita menaruh Kristus, tabut hidup itu di depan setiap keputusan yang kita ambil. Kita menguduskan bukan secara formalitas, tapi kita peroleh dari Roh Kudus. Itulah kunci jalan kering di tengah arus masalah. Oleh sebab itu saudaraku, jembatan untuk tema pada hari Senin, kalau syaratnya pengudusan, siapa yang kita ikuti, maka Allah yang hidup, bukan teori, kita akan bisa menyeberangi Sungai Yordan. Dalam pelajaran hari Senin, Allah keajaiban yang hidup. Inti ayat bacaannya terdapat dalam Yosua pasal 3 ayat 6 sampai 17, Yeremia pasal 32 ayat 17, dan Mazmur pasal 77 ayat 14. Menegaskan bahwa Allah berdaulat atas alam. Ia dapat menangguhkan hukum alam untuk menolong umatnya. Dengan kata nipia adalah karya adikodratinya yang nyata. Pesan utama di sini disebutkan bahwa Allah hidup dan menepati janji. Mujizat Sungai Yordan itu adalah bersifat historis, bukan mitos. Dengan kata lain saudaraku, disinilah kuasa yang membuka Yordan masih bekerja sampai hari ini. Dan saudara bisa baca dalam buku Alfa Omega, jilid 2, halaman 83 sampai 84. Pencipta saudaraku dapat menangguhkan hukum alam.
Dan itulah yang ditulis dalam buku Patriarch and Prophets halaman 278. Sebagai aplikasi saudaraku, tinggalkanlah berhala modern. Entah dalam bentuk uang, teknologi, atau status. Namun percayalah pada Allah yang membuka jalan spektakuler maupun diam-diam. Kita masuk kepada pelajaran hari Selasa dengan tema ingat. Inti ayat bacaan Yosua 4 dan Ulangan 8 menegaskan bahwa Allah menetapkan tanda peringatan agar iman hidup lintas generasi dan berbuah ketaatan. Maka oleh sebab itu 12 batu menjadi tugu iman yang berbicara. Pesan utama kata ingat adalah memori aktif yang melahirkan ketaatan. Sabat, Paskah, dan Pelangi. Ini merupakan monumen kasih karunia. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak perlu takut masa depan, kecuali kita lupa bagaimana Tuhan memimpin kita. Tugu rohani itu menjaga generasi berikutnya. Lalu apa aplikasi bagi kita semuanya? Marilah kita bangun tugu iman keluarga kita, ibadah dalam rumah tangga kita, dan memelihara hari Sabat, bersaksi, dan itulah jurnal jawaban doa. Agar anak-anak kita mewarisi iman yang dialami, bukan karena tradisi yang kosong. Nah, pelajaran pada hari Rabu dengan tema kelupaan. Di dalam ayat inti, dalam Yosua 4 ayat 20-24, Hakim-Hakim pasal 3 sampai pasal 8, dan Ulangan pasal 8 memperingatkan kelupaan rohani akan menyeret seseorang pada tindakan berhala dan hilangnya identitas sebagai umat Tuhan. Ini mengingatkan kita harus memelihara untuk hidup bersyukur dan penyembahan yang sejati. Jadi pesan utama dalam hal ini adalah setiap generasi harus memiliki iman bersifat pribadi. Ingat yang merupakan perisai di tengah kemakmuran Kanaan. Ulangan 8 ayat 18. Saudaraku, Israel rohani bersiko untuk menyembah berhala modern. Maka oleh sebab itu, ingatlah pimpinan Tuhan untuk menjaga identitas misi di dalam kehidupan kita hari ini. Sebagai aplikasi, saudaraku, marilah kita merawat memori sebagai anggota jemaat, yaitu pekabaran 3 malaikat, salib, Sabat, dan kita senantiasa mendeteksi apakah ada unsur berhala modern sebagai ego di dalam kehidupan kita. Hari Kamis dengan tema di seberang Sungai Jordan. Ayat inti dari Mazmur 66 dan 114. Matius pasal 3, Ibrani 4 yang menyatakan bahwa Yordan merupakan transisi rohani, yaitu baptisan, pengesahan Allah, dan jalan menuju perhentian di dalam Kristus. Yesus dibaptis di Jordan sebagai teladan dan pembuka jalan. Lalu apa pesan utamanya, saudaraku? Pola Israel digenapi di dalam Kristus. Mereka keluar dari Mesir menuju padang gurun dan akhirnya tiba di Jordan. Ibrani 3 dan 4 adalah perhentian Injil. Sementara Roma 6 ayat 3 dan 4 adalah baptisan, mati dan bangkit bersama Kristus. Dengan kata lain, saudaraku, Yesus masuk ke Jordan untuk menggenapi kebenaran dan membuka jalan bagi kita. Oleh sebab itulah Israel rohani akan menghadapi Jordan. Namun Allah yang sama akan menolong kita. Untuk itu saudara bisa membaca dalam buku Alfa Omega, jilid 2, halaman 88 sampai 89. Sebagai aplikasi, saudaraku, hidupilah identitas baptisan. Untuk kita meninggalkan manusia lama, kita masuk perhentian, yaitu iman yang taat sepenuhnya kepada hukum Tuhan. Dan kita memandang ujian akhir zaman sebagai Jordan yang pasti kita bisa lewati bersama Kristus. Sebagai kesimpulan, saudaraku, marilah kita ikuti tabut. Pengurusan dan ketaatan mendahului kuasa Tuhan. Dalam Yosua pasal 3 ayat 5. Allah hidup dan setia. Dengan tulisan Nipia. Artinya, Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Inilah yang ditulis dalam buku Yeremia pasal 32 ayat 17 dan Mazmur 77 ayat 14. Dan ingat, saudaraku, adalah kata untuk kita senantiasa mengingat akan hari Sabat.
salib Kristus, dan pengalaman di mana tugu iman itu sebagai penjaga identitas kita. Inilah yang ditulis dalam Life Sketches halaman 196. Oleh sebab itu saudaraku, marilah kita waspadai kelupaan. Karena pintu kemurtatan dan berhala modern, itulah yang harus kita waspadai, yang ditulis dalam Habakuk 3 ayat 7 dan dalam buku Testimoni jilid 1 halaman 609. Seberang sungai Yordan artinya baptisan, perhentian Injil, dan arah Kanaan surgawi, yaitu Ibrani 4 dan Roma pasal 6. Maka oleh sebab itu saudaraku, dalam buku SDA Bible Commentary volume 2 halaman 994 dikatakan, kita perlu menjaga hati nurani dan pikiran agar tetap terlatih, menyegarkan ingatan akan pelajaran Tuhan di masa yang lalu. Ajakan bagi kita semua dalam pelajaran ini saudaraku adalah, hari ini bisa jadi Jordan itu mungkin berupa dosa yang mengikat saudara dan saya. Rasa bersalah yang lama, keletihan rohani, kecemasan secara finansial, hubungan kita yang retak satu sama lain, atau ketakutan masa depan. Tapi hari ini, ingatlah karya Tuhan. Kuduskanlah dirimu, melangkahlah di belakang tabut, karena Kristus yang berdiri di tengah arus dan membuat jalan menjadi kering. Hari ini saudaraku, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3:15. Kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan pekerjaan yang ajaib di antara kamu. Yosua 3 ayat 5. Sebagai pesan akhir saudaraku, hanya kasih karunia Allah. Bukan hanya menyelamatkan, tapi menuntun kita. Bukan hanya memaafkan, tetapi memimpin kita. Oleh sebab itu jangan berhenti di tepi sungai Jordan. Tapi menyeberanglah bersama Kristus. Sebab di seberang Jordan menanti perhentian yang kekal. Memilih menyeberang bersama Yesus dengan menyucikan hati kita, meruntuhkan berhala yang diam-diam menguasai kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.